Dan Sleman, Mas, Gimana punya Bu? slogan borong bareng produk Apa Sleman. tuh? Borong bareng. Borong bareng. Jadi mari kita bersama-sama untuk membeli produk lokal untuk mensejahterakan UMKM. Borong Gitu. bareng produk Borong bareng produk Sleman. Sleman. Tera ulang terhadap timbangan. Hmm, Iya, ya jadi ya. timbangan setiap tahun kita tera. Jadi kalau beli telur 1 kilo ya 1 kilo. Kalau Beneran nggak 1 kilo ya Bu? beneran 1 kilo. Kalau nggak percaya, di situ ada namanya timbangan ulang. Oke. Jadi bisa ditimbang sekilo nggak nih, gitu kan? Nanti Oh. keluar struknya sekilo. Kalau nggak sekilo bisa dikembali. Bagaimana batik ini tidak dipandang sebagai pakaian resmi yang dipakai orang tua atau hanya ke kantor Oke. atau jagong ya. Tetapi bagaimana dihadirkan di kaum milenial di mall. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kali ini barengan Firman Putra kembali, Slemanis. Firman gak sendirian. Seperti biasa kita punya banyak narasumber yang akan kita ulik sesuatu rahasia di dalamnya terkait dengan bagaimana kabar-kabar terbaru dari Kabupaten Sleman. Kali ini hadir bersama kita di sini, beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Dr. Andara Dendra Ramai Rusmi Suryaningsih MT Sugeng Sonten Ibu. Selamat sore Mas Firman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Sehat. Senang banget ketemu Ibu setelah sekian lama, ditunggu loh Bu ini Bu. Oh ya? Udah berkenan hadir ini, kita senang banget loh Bu ya. Karena kita pengen tahu kabar-kabar dari Ibu Mei ya, pastinya terkait dengan bagaimana saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berjalan gitu. Sebelumnya mungkin Bu, kita pengen tahu lebih dalam dulu Ibu Mei ini udah berapa lama Bu di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak? Baik Mas Firman. Jadi kalau di Perindak ini Ya, saya sejak tahun 2017. Dari 2017 sampai 2019 saya di Perindak sebagai sekretaris dinas. Oke. Kemudian 2019 coba-coba nih ikut. Alhamdulillah ya Bu. Ya, dari 2019 sampai saat ini Wow. dituakan. Iya. Tepuk tangan dulu dong, beliau sudah hadir kali ini tuh. Kita senang banget Bu, karena sudah dituakan Ibu ya. Berarti ini rahasia-rahasia dalam boleh diceritakan di sini. Ya? Waduh. Nggak boleh ada yang ditutupin, ya kan? Boleh. Karena ini open the door. Open the door biar semuanya tahu. Oke, berarti dari 2017 di Sperindak, tapi sebelumnya sebagai ASN udah lama Bu? Sudah 30 tahun lalu. Wow. Pas 93. Pas 93 ya. Betul. Lah saya belum lahir itu Bu ya. Alhamdulillah. Makanya dituakan. Tua beneran. Tapi awet muda Bu ya kan. Di Sperindak bikin awet muda kan Bu? Ya, begitulah. Loh. Ada cerita menarik dulu nggak Bu selama Ibu menjabat sebagai kepala dinas? Baik. Jadi 2019 saya masuk jadi kepala dinas. Saat itu langsung COVID ya Mas ya. Langsung pandemi ya Bu ya? Iya, wow, COVID itu. Sementara di Dinas Perindustrian Perdagangan ini interaksi antar pelaku usaha dan masyarakat sangat tinggi, terutama kami mengelola 36 pasar, kemudian ada 8 kuliner. Jadi bisa dibayangkan saat COVID itu ya seperti itu, semua orang tinggal di rumah. Nah, dinas kami dituntut untuk bagaimana perekonomian itu tetap jalan. Putar otak, karena kan COVID baru pertama kali nih. Baru sekali dihadapin ya Bu? Pasar itu kan transaksinya di lokasi ya. Ini suruh di rumah aja, gimana para pelaku usaha yang sejumlah 14.000 ini harus tetap jalan kan. Nah, ini kemudian atas petunjuk dan bimbingan pimpinan tentu saja, kemudian juga aturan-aturan yang ada dibentuk Satgas, kemudian kami juga menggandeng UGM, kemudian bekerjasama juga dengan teman-teman Kominfo bagaimana belanja secara online ini digalakkan di pasar rakyat. Oke. Bayangkan dari mbah-mbah tua yang belum ngerti apa gimana online dan lain sebagainya, ini harus dituntut untuk bisa itu, sehingga kami membentuk satu kelompok yang dimana satu kelompok itu diadmini oleh yang masih muda milenial, kemudian kami bentuk grup-grup online yang kemudian ada informasinya, namanya kami di lopis.id, jadi kami punya IG di situ. Lopis.id. Ya, nanti bisa diperesani lopis.id, layanan online pasar ing Sleman pada saat itu. Luar biasa. Pada saat itu perekonomian cukup lumayan bisa jalan, hampir 3 miliar dalam
kurun waktu 1 tahun transaksinya bisa lewat online. Wih, itu ketika pandemi ya Bu? Iya. Ibu Mei. Karena memang tidak ada orang berani ke pasar ya, 5% lah orang ke pasar. Tapi kan pedagangnya tetap harus ke pasar. Kemudian kami bentuk Satgas Covid Ya, agar pasar tidak terpapar. oke. Karena pada saat itu Bapak Gubernur ngendikakan, kalau sampai pasar itu pedagangnya terpapar Covid, berapa persen gitu ya waktu itu, harus tutup. Nah alhamdulillah 36 pasar nggak ada yang tutup. Di Sleman. Ya, karena ada Satgas. Gila Sleman ini ya Bu Iya, ya. ada Satgas yang bekerja sama antara kami, kemudian paguyuban, Ya. kemudian petugas kami yang ada di pasar. Luar biasa. Oke. Iya, bikin deg-degan. Itu waktu cerita menariknya ya Bu ya. Iya. Baru menjabat langsung dikasih pandemi gitu ya. Iya, deg-degan sekali itu kalau sampai tutup gimana nih Oke, orang-orang oke, sekian, oke. satu keluarga, 2 anak, 1 istri atau 1 suami, Kasian, 4 iya, gimana betul. makan. Deg-degan Waduh. sekali waktu itu. Wow. Tapi Ibu berhasil loh melewatinya ya. Apalagi sekarang sudah Alhamdulillah. 2023 yang makin meningkat berkali-kali lipat tingkat perekonomian yang ada begitu. Betul. Dari 2019 hingga 2023 kalau Ibu menjabat sebagai kepala dinas pasti banyak yang namanya suka, duka gitu ya Bu ya. Iya. Sukanya menjadi kepala dinas apa Bu? Ya, Dukanya deh sekarang jangan suka, kalau suka kan biasa nih ya kan. iya, sukanya itu diladenin minum. Terus sukanya. Kalau gitu mah di rumah bisa Bu, ada ART banyak ya kan. Kalau di rumah ngeladenin. Oh iya. Tapi dukanya ini Bu. Iya, jadi memang sekarang ya namanya pasar tradisional salah satu yang ada di Perindak ini agak menurun. Itu bukan karena masyarakat tidak memerlukan bahan pokok lagi. Oh. Tetapi saat ini banyak warung-warung atau swalayan yang memang mendekati pemukiman ini yang jualan hampir sama dengan jualan pasar. Oke. Nah, pada saat awal kami sosialisasi, boleh tapi ngambilnya tolong di pasar dong, katanya gitu kan. Iya, Biar betul, tetap betul. pasar. Tetap Ayo. ini. Tapi yang namanya perekonomian tidak bisa dibatasin, sehingga sekarang banyak pemasok dari petani langsung daerah sekitar ini masuk ke swalayan-swalayan itu. Nah ini sedih. Oh, ya betul. Sedih. Pasarnya sudah kami revitalisasi, pedagangnya sudah canggih-canggih. Kami ada yang namanya sekolah pasar. Sekolah pasar? Iya. Apa itu Bu? Sekolah pasar itu kami menghadirkan satu pembinaan untuk pedagang pasar, bagaimana menata dagangan, tersenyum, kemudian menawarkan sewajarnya, hospitality-nya dapat gitu ya Bu. kemudian juga pembukuan kecil lah. Oh iya. Kemudian revitalisasi pasar. Sekarang di pasar nggak ada kata pasar itu becek. Yang kayak dulu ya. Oke. Iya. Nah, tapi itu tadi. Malah itu tadinya Bu. Jadi memang pasar harus berani berdaya saing. Iya betul. Jadi mempunyai daya saing yang semakin juga meningkat ya Bu ya, seiring perkembangan jalan. Tentunya. Ini bagaimana PR-nya memecahkan masalah ini sebenarnya gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi pasar kami kenalkan digitalisasi pasar. Oke. Ya sekarang udah ada kris. Sudah ada layanan online dan lain sebagainya. Sekarang tinggal masyarakat mau pilih yang mana, karena pilihan masyarakat haknya masyarakat. Kami hanya menghadirkan yang terbaik aja. Ibu Mei tidak memaksa. Iya, luar biasa. Menghadirkan yang terbaik aja. Iya, oke. Jadi memang kalau perjalanan suka dan duka, ini dukanya karena memikirkan banget masalahnya harus dipecahkan ya Bu ya. Betul. Apalagi enggak duka sih Mas, gimana ya? Ya bukan duka ya Bu. Berat aja itu. Iya, harus dituntaskan ya Bu ya. Betul. Tapi dari berbagai peningkatan perekonomian yang ada, berkat Ibu juga bertugas sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Sebenarnya rahasia pokok Ibu gimana sih kesehariannya Ibu? Ibu keluarga support juga ya Bu? Atau ini masih mikirin keluarga nggak nih sebenarnya Ibu? Atau terlalu mikirin perdagangan ini? Ya kebetulan dua pilihan yang sulit. Udah ini ya, udah metas ya. Alhamdulillah. Ya udah selesai, udah kerja, jadi lebih banyak emang waktu untuk mikirin tadi perindustrian perdagangan. Belum lagi yang perindustrian Mas. Waduh. UMKM sekarang kita meningkat cukup tajam jumlahnya. Nah ini kan harus diimbangi oleh kualitas yang bagus, kualitas produk. Kemudian bangga buatan Indonesia ini juga harus hadir di Sleman, sehingga bagaimana produk lokal pengrajin ini harus kualitasnya bisa bersaing.
PR sampai juga. global. Oke. Ya, sehingga itu PR bagi kita. Tapi bagaimana Bu kalau dari perindustrian dari Kabupaten Sleman, kabar-kabar terbaru, ada isu utama apa yang sekarang sedang dialami? Ya, jadi kalau isu utama perindustrian sekarang ini masalah ekspor ya. Oke. Masalah ekspor ini juga sebenarnya secara kuantiti meningkat ya. Oke. Tapi negara pengekspor ini, negara pengimpor ya, ini juga membatasi karena mereka terutama untuk yang bahan-bahan pangan mereka mengutamakan produk lokal sendiri. Jadi mereka mengamankan bahan pangan. Jadi kita impornya juga susah, ekspornya juga susah. Jadi kita harus memikirkan bahan lokal atau produksi lokal ini dikonsumsi sendiri dengan bangga buatan Indonesia. Dan Sleman punya slogan borong bareng produk Sleman. Apa tuh borong bareng? Borong bareng. Jadi mari kita bersama-sama untuk membeli produk lokal untuk mensejahterakan UMKM. Borong bareng produk Sleman. Ibu, tapi kalau ngobrolin impor dan juga ekspor, itu bagaimana dengan potensi yang ada di Kabupaten Sleman? Sudah berjalan lama juga untuk ekspor dan sebagainya, Bu? Gimana? Ya, jadi ekspor kita sudah hampir di semua negara. Oke. Dan fantastisnya ya, pada saat COVID nilai ekspor kita luar biasa tajam naik. Wow. Dari target 45 juta US dollar, kita bisa sampai 75 juta US dollar ekspornya. Tapi ke belakang ini kita harus waspada. Kenapa, Bu? Ketika masing-masing kemudian mengamankan produk sendiri. Oh iya, nah, betul. Tapi kita tetap optimis. Optimis ya, Bu, karena ya. produk lokal Sleman luar biasa. Lagi-lagi pasca pandemi ya, Bu ya. Betul. Lagi-lagi pandemi. Betul. Tapi kalau komoditi utama biasanya yang sangat digemari oleh negara asing dari Kabupaten Sleman apa sih, Bu? Tekstil. Tekstil ya. Tekstil, kemudian kulit, ya sarung tangan golf itu hampir dari Sleman ya. Sleman. Wow. Kemudian pangsa utamanya adalah Amerika, Jepang, Korea. Cakep. Sudah sedemikian rupa ditata ternyata gitu ya. Tapi barangkali kalau Ibu bertugas gitu ya, Bu, Ibu bekerja dan berpikir berat terkait untuk menstabilkan harga gitu. Biasanya pertimbangan-pertimbangan apa sih, Bu, yang dilakukan? Ya, pertimbangannya yang pertama tentu saja apakah harga ini menyulitkan masyarakat. Oh ya, ya itu dengan pertimbangan awal. pendapatan yang rata-rata di Sleman ini menyulitkan atau tidak. Kemudian barangnya banyak atau enggak di pasar. Jadi kami dan teman-teman ini punya Bergodo namanya, Bergodo Hasi Harpa ya Mas. Ya, Ini oke. hunting ke distributor, lihat stoknya ada enggak. Kalau ada berarti barang itu enggak bakal naik tinggi Betul. sekali. Tapi kalau stoknya menipis, lah ini Berarti, kami mencoba untuk berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah, bagaimana stok ini tetap aman. Ya kalau stok aman itu harga nggak akan luar biasa. Kecuali saat ini cabai ya. Oke, gimana Bu cabai ini? Ya cabai, saya kira cabai naik nggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Biar petaninya seneng juga. Iya. Karena di Sleman banyak petani cabai. Oke. Makanya ya jangan pedes-pedes. Dikurangin ya. Kurangin, Iya. yang biasanya 7 ya 5 atau 3 itu aja kan. Tapi Jangan kalau- komentarnya yang pedas ya, Bu ya. Iya, kalau beras memang kami usaha untuk tetap stabil. Oke, jadi pertimbangan-pertimbangan juga sudah dilakukan sedemikian rupa ya, Bu ya. Oke, betul. Jadi tidak sembarang kita OP aja. Kalau ketika Ibu turun lapangan dan terjun langsung melihat bagaimana distribusi dilakukan, itu bagaimana untuk menjaga kualitas apa ya, Bu? Dari masing-masing produk yang ada sehingga bisa terdeliver ke masyarakat itu dengan baik, itu juga dilakukan nggak monitor seperti itu? Iya. Jadi kami punya tim tadi, tim Pasar Murah ada, tim Siharpa ada. Itu untuk beras misalnya, kita lihat dari distributor itu berkutu enggak, pertama, kemudian warnanya, kemudian bocor enggak. Ini kita sampling ya Mas ya kan, tontonan kan kita Oke. sampling. Kemudian minyak kemasannya bocor enggak, kemudian ada tetesan enggak, kemudian gula kemasannya kita lihat, kemudian expirednya juga kita lihat. Jadi kita punya tim, walaupun sampling kita tim pemantau di 17 Kapanewon. Kemudian di pasar Mas, menjelang Nataru dan hari besar yang lain itu kan biasanya produk-produk mesti banyak. Betul. Nah, ini kami punya tim juga pemantau keamanan pangan. Oh, oke. Jadi
kadaluarsa enggak, kemudian barangnya rusak enggak, kalengan-kalengan itu biasanya kan orang beli di pasar takut ya karena kadaluarsa. Nah ini kami punya tim. Kemudian bahan berbahaya. Jadi kalau misalnya ada yang warnanya itu sangat mencolok, ini kan kami punya tim yang muter. Nah ini warnanya sangat menyolok, kita ambil sampelnya untuk kemudian kita tes gitu. Apakah ini pakai rodamin, pakai pewarna yang tidak direkomendasikan. Oke, jadi sudah sedemikian rupa dilakukan ya upaya-upaya yang terbaik untuk bagaimana masyarakat juga dapat hidup dengan sejahtera ya Bu ya. Betul. Pengendalian harga yang harus perlu stabil ini juga perlu usaha yang begitu luar biasa dari Ibu Mei dan tim dan rekan-rekan ya Bu ya. Dan bahkan ini Mas, Gimana? di pasar ini kami lakukan tera ulang terhadap timbangan. Iya, jadi timbangan setiap tahun kita tera. Jadi kalau beli telur 1 kilo ya 1 kilo. Beneran 1 kilo ya Bu? Beneran 1 kilo. Kalau nggak percaya, di situ ada namanya timbangan ulang. Oke. Jadi bisa ditimbang sekilo nggak nih, gitu kan? Nanti keluar struknya sekilo. Kalau nggak sekilo bisa dikembalikan. Sedemikian rupa, cakep. Kabar-kabar perdagangan yang sangat menarik ternyata. Jadi Firman tuh jadi kan sering ke pasar juga ya Bu ya. Wah ini nanti besok saya mau bilang ibu nih ya kalau nggak sesuai 1 kilo nih. Betul, boleh. Tapi Untuk ini evaluasi kami. untuk evaluasi pasti ya Bu. Dibuka juga ya untuk seluruh masyarakat ya Bu. Bisa mampir ke website mungkin ya kan. Bisa ada. Oke, ini tadi kan perdagangan Bu. Sekarang perindustrian. Gimana UMKM ini bertahan saat ini Bu? Iya. Jadi Makin banyak ya Bu katanya ya. makin banyak ya. Sekarang sudah 100.000 lebih UMKM kita dan ini berjenjang dari mulai kelas mikro yang memang mikro sekali, kemudian yang sudah naik kelas, kemudian ada yang menengah, kemudian ada yang sudah ekspor ya. Nah ini dari berbagai tingkatan ini tentu saja perlu pendampingan masing-masing. Kami punya tim di Rumah Kreatif Sleman namanya. Rumah Kreatif Sleman. Iya, jadi di sana membuka kelas-kelas, mau yang kelas mikro, menengah, sampai kemudian ekspor kami ada pendampingnya. Iya, kemudian kami juga punya 2 gerai. Yang bisa dipakai untuk memajang dan memasarkan produk-produk UMKM. Satu di Gedung Dekranasda, pernah dengar? Pernah, kemarin ngobrol sama Bapak ya. Ya, terus Utara SCH ya. Kemudian satu lagi Omah Jadah. Di mana Bu? Di Kaliurang. Oh di iya. Kaliurang, Omah Jadah memang itu dedikasikan untuk melestarikan jadah tempe Kaliurang. Tapi di sana juga semua produk ada. UMKM bisa ke sana ya Bu. Bu caranya gimana sih Bu? Barangkali kalau Slemanis nih mungkin saya juga UMKM tapi saya tuh kok malu ya. Gimana sih caranya ya? Supaya bisa juga dihadirkan, mungkin bisa didisplay dan dipromosikan gitu Bu. Boleh. Jadi teman-teman pelaku UMKM bisa datang ke kantor kami Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sleman. Di Rumah Kreatif Sleman yang ada di depan lantai 1 lah. Begitu masuk belok kanan masuk belok kanan, di sana bisa berdiskusi, konsultasi dan lain sebagainya, atau langsung bawa sampel. Kalau sudah yakin bawa sampel. Kemudian di situ akan dikurasi. Nah, itu tidak serta-merta ditolak. Kalau misalnya packagingnya kurang bagus, kami bina dulu. Bikin packagingnya kayak gini, labelnya kurang bagus, kami bina dulu. Kalau emang sudah bagus, diincipi Mas. Iya, kalau betul. makanan diincipi ya. Kalau udah enak, baru deh boleh dipajang di situ. Ya, karena kan tujuannya kan di Omah Jadah terutama wisatawan. Betul. Kalau nanti kemasannya bagus ternyata nggak enak, Sleman juga kan. Kena ya. Itulah mengapa ini pentingnya tadi screening ya Bu ya. Kalau kami namanya kurasi iya kan. Ini layak jual atau tidak? Bagaimana layak dimakan atau tidak? Begitu ya Bu ya. Jadi banyak sekali tahapnya. Untuk Slemanis yang merasa punya produk juga jangan ini ya berkecil hati kalau belum punya kesempatan ya Bu ya. Dicoba. Silakan gitu. terbuka. Syaratnya 1. Apa Bu? IKM-nya dari Sleman. Iya harus dong. Masa dari luar ya kan ya. Oke. Tapi ini emang menarik Bu melihat hal itu. Ibu terjun langsung dan melihat nih dari kacamatanya Ibu Mei sendiri. Kendala-kendala apa sih Bu yang dialami untuk membina teman-teman UMKM sampai saat ini? Ada nggak Bu? Pasti ada dong. Pasti ada. Iya. Jadi gini, terutama yang pertama dalam mindset UMKM itu harus ditingkatkan lagi. Bahwa sekarang ini persaingan sudah nggak lokal lagi, sudah global. Jadi kalau dulu belum ada penjualan online ya, jadi
saya adanya ini, orang belinya ini kan gitu. Iya, Kalau betul. sekarang banyak pilihan, banyak pilihan di online, Betul, sehingga betul. paling tidak mereka harus tahu pasarnya. Kemudian Tahu pasarnya iya, ya. tahu pasarnya kan. Ini siapa sih yang mau ini anak muda misalnya sekarang Targetnya. target pasarnya, kemudian kualitas, kuantitas dan ini selalu kami OPD tidak hanya Perindak, banyak OPD yang mengampu, ada Dinas Koperasi UKM, ada Pertanian, ada KB dan lain sebagainya. Ini membina masing-masing untuk meningkatkan daya saing mereka dari sisi SDM-nya, dari sisi pemasarannya, kualitas kuantitas produknya. Oke, jadi memang ini ya sudah sedemikian rupa dilakukan, dimonitor juga. Kendala-kendala yang dialami juga sedemikian rupa sudah diupayakan sebaik mungkin untuk diatasi ya Bu ya dari pemerintah. Melihat pekerjaan Ibu di perindustrian juga perdagangan cukup sangat ini ya Bu ya. Apa? Dua dua fokus yang harus dibagi, dipecah gitu. Kadang sok mumet nggak sih Bu bahasa Jawanya tuh? Sok pusing nggak sih Bu kayak gini Bu? Karena ada bodrek. Nggak boleh. Nggak boleh promosi ya. Nggak apa-apa Bu, di sini santai aja ya kan. Kalau dulu taunya kan gitu ya. Ya enggak sih, Kan ada Mas. Jadi suami gini, Mas gitu. ya, enggak. Jadi di Perindak ini cukup banyak teman-teman yang luar biasa, hampir semuanya. Di kami ini ada sekitar 400 pegawainya, masuk saya. Ya, Iya. jadi bergodonya banyak sekali. Karena di samping tadi pasar, industri, kami juga harus mengawal toko retail, Mas. Iya. Toko retail itu toko kecil-kecil bagaimana berdaya saing, karena sekarang waralaba banyak ya. Iya ya Bu ya. Iya, Banyak jadi- yang pakai ini pomini itu ya Bu ya. kemudian juga bagaimana semuanya bisa berjalan, warung kecil, warung tradisional dan lain sebagainya ini bisa jalan. Nggak Jadi pusing Bu. karena temennya banyak, Oke. kita bagi-bagi pusingnya. Iya, ber-400, jadi Oke. pusingnya segitu dibagi berbanyak. Iya, Tim betul. saya luar biasa. Wih, baru ini kita hadirkan narasumber ya. Tim kita luar biasa ya, keren Tim saya luar banget. biasa. Iya. Ibu Mei memang ini berarti care dengan teman-teman juga yang ada di belakang gitu. Tapi kalau membagi waktunya gimana Bu sama keluarga Bu kayak gini Bu? Ya biasa aja, pagi masih bisa Iya, sama bisa, keluarga. iya, kemudian ke kantor, sore nanti bisa Paling main sama malam. cucu. Oh iya, main sama cucu. Berarti Ibu udah punya cucu ternyata. Meneruskan semoga nanti ya Bu ya. Amin, Bu, insya Allah. tapi kalau paling malam banget kerja di sini sampai jam berapa Bu? Saya tuh pengen tahu Bu, kalau kebiasaan teman-teman atau OPD yang ada yang bertugas itu gimana sih dinamika kesehariannya gitu? Iya, jadi kami mencoba untuk optimal di jam kerja, ya, kemudian sisanya ini di akhir-akhir. Saya biasanya jam 5. Jam 5 Iya. gitu. Namun demikian nanti Sabtu Minggu kita dikit-dikit lah. betul, Tapi betul. saya memang mencoba untuk diskusi dengan teman-teman bagaimana tidak setiap hari Sabtu Minggu itu untuk kantor, karena keluarga juga perlu. Oke, Sehingga betul. bagaimana dioptimalkan pada jam kerja. Jadi selebihnya adalah sisa-sisanya aja. Betul. Jadi masih tetap Tetap mereka ya Bu bisa ya. weekend. Ya, distabilkan lagi. Selain Iya. jago menstabilkan harga, ternyata Ibu jago menstabilkan waktu untuk keluarga. Betul ya Bu ya? Oke. Tapi kalau saat ini Bu, yang Ibu lagi fokuskan untuk 2024 mungkin dari perindustrian dan juga perdagangan nanti apa Bu? Ya, kecuali yang rutin ya Mas ya, kecuali yang rutin. Ini di 2024 saya punya punya angan-angan dan Angan-angan, kita sudah harapan. diskusikan untuk mensukseskan tim P3DN, penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk Ya, dalam jadi negeri. kami ini masuk di 2 tim, satu TPID yang tadi tim pengendali inflasi daerah, yang kemarin bersama dengan tim ini mendapatkan satu reward berupa insentif fiskal. Nah ini saya pengennya nanti tim P3DN ini yang penggunaan produk dalam negeri yang bangga buatan Indonesia ini 2024 dapat reward juga dari
pusat Kementerian Wow. Keuangan dan Mendagri. Iya, iya. Cita-cita Mas, insya Allah. Gak apa-apa Bu, namanya juga harapan-harapan ya. Ini pengen 2024 makin cinta produk lokal ya. Ya, Tapi kalau betul. kesadaran masyarakat gimana Bu? Khususnya Kabupaten Sleman. Ya. Dengan produk lokal ini sudah lumayan aware belum? Dengan borong bareng sudah Mas. Oke, Ya, jadi ya, ya, kami ya. menghadirkan pameran-pameran kecil, menghadirkan produk-produk lokal yang memang digemari. Kemudian yang saat ini digencarkan adalah bagaimana batik dipakai oleh kaum milenial. Mas sudah tahu belum batik Sleman? Sudah dong Bu. Apa? Parijoto. Sekarang malah tanya. Iya. Saya yang nanya nih. Kok Kan jadi dia deg-degan tahu saya salah. Bu. Iya, Ya. saya jadi mikir 2 kali loh Bu. Iya Nah, loh Bu. Tapi itu- bagus loh Bu batiknya Bu. Iya dong. Beli di mana Bu? Di galeri saya. Oh, iya. Promosi iya kan. Oke bagus. Jadi Heeh. bagaimana batik ini tidak dipandang sebagai pakaian resmi yang dipakai orang tua atau hanya ke kantor Oke. atau jagong ya. Tetapi bagaimana dihadirkan di kaum milenial di mall, nongkrong di kafe pakai batik. Mau dong Bu. Ah, Mau. iya, sekarang ini lagi PR untuk bersama-sama dengan desainer Oke. motif, Oh, oke oke. desainer baju. Supaya ini ya milenial masuk gitu ya Bu ya. Iya, dan di kafe dan di Oke. mall. Kalau Jangan gitu di jagongan. saya siap Bu, saya siap. Saya siap ke galeri Ibu ya kan. Boleh. Milih satu ya kan. Boleh. Asik. Nanti Slemanis ikut semua. Boleh, Iya. masih di boleh. Bu, tapi PR banget gak sih milenial ini? Tanggapan Ibu bagaimana nih? Malah bagus ini, saya jadi pengen tahu milenial saat ini tuh kesadaran dari teman-teman Kabupaten Sleman terkait bagaimana mereka untuk membangun sebuah UMKM atau berdagang ini cukup tinggi nggak sih? Atau angkanya gimana Bu? Wah, luar biasa, Mas. Yang Luar muda-muda biasa. ini. Iya, jadi kan kalau pertanian ada petani milenial. Ya. Kami sekarang menghadirkan UMKM milenial. Ya, kami menggandeng SMK yang memang basicnya sudah kewirausahaan, kemudian juga mahasiswa. Kami kerjasama dengan UII, UGM, Unrio. Ini mereka kami ajak untuk wirausaha, mengenal lurik, mengenal batik, mengenal bagaimana mencanting dan lain sebagainya. Bahkan kemarin di Hari Batik kami menghadirkan 100 anak-anak SD untuk membatik bersama. Nah, mereka luar biasa. Lebih pintar dari saya. Karena milenial-milenial ini banyak idenya biasanya ya Bu ya. Iya. Banyak out of the box-nya gitu. Betul. Tapi memang banyak juga Bu yang Bahkan kartun merintis. di batik itu kemarin. Oh iya iya iya. Kartun di batik di Tapi ini. yang jelas kenal batik dulu aja. Oh iya, oke oke. Sudah sedemikian rupa dilakukan untuk bagaimana menggait para milenial ini aware lagi terhadap bagaimana kesadarannya. Mungkin berwirausaha, membangun sebuah UMKM gitu ya Bu ya. Iya. Berdagang banyak Bu berdagang nih. Ada, kami pernah melaksanakan satu kegiatan saudagar muda namanya. Wow. Nah, ini akan kita laksanakan lagi karena kemarin berhenti kena COVID. Oh, ikut Bu, ikut Bu. Saudagar muda. Ya, sukses waktu itu. Oh, iya, dengan iya, iya. SMK dan mahasiswa dengan tajuk Saudagar Muda. Saudagar muda. Ini lucu-lucu tadi ya nama-nama programnya bagus-bagus juga ya. Iya. Supaya nantinya yang milenial ini juga bisa menjadi saudagar muda gitu. Betul. Nggak hanya yang senior aja ya Bu ya. Ini nggak gimana-gimana loh Bu. Ya kan? Oke, baik Bu. Tentunya dalam kesempatan kali ini tuh banyak banget yang sudah kita dapatkan dan kita obrolkan terkait bagaimana isu-isu menarik dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan. Bagaimana harapan-harapan yang akan berjalan di tahun 2024. Terus lika-liku Ibu Mei sendiri sebagai kepala dinas yang masih eksis dari tahun ke tahun sampai saat ini gitu. Mungkin boleh dikasih tips-tipsnya juga untuk Slemanis yang ada di rumah. Bagaimana Bu mungkin harapan Ibu ke depan untuk masyarakat Sleman terkait isu-isu yang sedang kita alami khususnya untuk bidang perdagangan dan juga perindustrian ini. Baik, mungkin bagi kaum milenial banyak lapangan pekerjaan Sunan yang ada. Kalau mau berusaha atau mau memulai usaha, silakan untuk berkonsultasi dengan kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di situ mungkin ada salah satu kelas bagaimana bisa menjadi wirausaha. Kemudian bagi pelaku usaha, tetap berkarya luar biasa dan siap bersaing di tingkat
nasional. Wah, belanja yang bijak, belanja yang cerdas. Jangan boros-boros ya Bu ya. Betul. Jangan beli yang nggak penting dibeli. Betul. Jangan pacaran kalau nggak penting pacaran, ya kan Bu? Jangan selingkuh kalau nggak penting selingkuh. Oke, saya mau kasih pantun boleh buat Ibu ya? Boleh. Ke pasar Prambanan beli semangka. Cakep. Ibu Mai memang istimewa. Kalau begitu saya Firman Putra pamit. Terima kasih Ibu ya kan. Saya mau kasih pantun closing. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ke Candi Prambanan bawa kekasih. Ah. Saya Firman Putra cukup sekian dan terima kasih.